Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Anda semua dalam perkuliahan yang ke-13. Seperti biasanya, sebagai awal perkuliahan dasar-dasar bisnis, mungkin Anda lupa dengan wajah saya dan nomor WA saya. Dan materi hari ini seperti biasanya, pengantar bisnis atau dasar-dasar bisnis yang akan menjelaskan dari penjelasan di pertemuan yang ke-12, yaitu para pemangku kepentingan atau stakeholder dan etika bisnis 2 atau berkelanjutan. Untuk lebih singkatnya, yaitu hal ini akan kami jelaskan pengertian etika bisnis atau bisnis etik. Yang dimaksud adalah suatu penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis. Makna etika bisnis menunjukkan perilaku etis maupun tidak etis yang dilakukan oleh manajer dan karyawan dari suatu organisasi atau perusahaan. Dari pengertian ini yang diungkap oleh Griffin dan Ebert tahun 1999-82. Itu yang kami jelaskan pengertian etika bisnis tersebut. Oke, selanjutnya maksud dari memahami etika bisnis adalah, di sini ada beberapa, ya, 1 sampai 7 akan saya sampaikan kepada Anda semuanya, mulai 1 sampai 7 tersebut. 1. Maksud dari pemahaman etika bisnis adalah meningkatkan harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnis secara etis. Kedua, agar perusahaan tidak melakukan berbagai tindakan yang membahayakan pemangku kepentingan lainnya. 4. Penerapan etika bisnis di perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kualitas hubungan bisnis di antara pihak-pihak yang melakukan bisnis. Maksud dari pemahaman etika bisnis yang selanjutnya, yang kelima, agar perusahaan terhindar dari penyalahgunaan yang dilakukan oleh karyawan maupun pesaing yang bertindak tidak etis. Keenam, dapat menghindarkan terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja oleh pemberi kerja. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, mencegah perusahaan memperoleh sanksi hukum karena telah menjalankan bisnis secara tidak etis. Itu dari 7 yang kami sampaikan maksud dari pemahaman etika bisnis. Semoga apa yang kami sampaikan dari 1 sampai 7 Anda harus paham maksud dari pemahaman etika bisnis tersebut. Semoga Anda paham. Dan materi berikutnya, fungsi etika bisnis dalam suatu perusahaan, ya. Jadi fungsi etika bisnis dalam suatu perusahaan itu ada 5, yaitu etika di bidang akuntansi, etika di bidang keuangan, etika di bidang produksi, etika di bidang pemasaran, dan yang terakhir etika bidang teknologi informasi. Itu
yang kami jelaskan dari 5 etika atau fungsi etika bisnis dalam suatu perusahaan. Dari apa yang kami jelaskan, kami harapkan Anda juga melihat di literatur ya, pengantar bisnis atau dasar-dasar bisnis tersebut. Apa yang disebut dengan fungsi etika bisnis dalam suatu perusahaan tersebut. Oke, materi yang berikutnya, faktor-faktor yang mendorong timbulnya etika bisnis. Ya, ini ada 4 faktor-faktor yang mendorong timbulnya etika bisnis. Yang pertama, mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. Kedua, tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. Ketiga, pertentangan antara tujuan perusahaan dengan nilai-nilai perorangan. Yang terakhir, 4, pertentangan etika lintas budaya, cross culture atau cross cultural contradiction. Jadi 4 hal dalam faktor-faktor yang mendorong timbulnya etika bisnis. Oke, pada pagi ini ya, atau pada hari ini di pertemuan ke-13 sudah saya sampaikan semua materi, dan harapan saya Anda semuanya bisa memahami maksud dari para pemangku kepentingan atau stakeholder dan etika bisnis yang kedua ini. Mungkin Anda semuanya ada yang perlu ditanyakan ya, perlu disampaikan ya, monggo Anda beri waktu. Kalau tidak ada ya, terima kasih Anda telah mengikuti perkuliahan hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.